Anda nggak usah bingung untuk menghadapi polemik-polemik ini, ada nggak usah bingung. Kita punya Kiai Qurtubi, cukup mewakili kita semuanya. Kiai Qurtubi sudah cukup mewakili kita semuanya. Tinggal kita teruskan amal ibadah kita. Kita teruskan dakwahnya kita semuanya. Insya Allah ini semuanya bayan tafi. Ini akan padam, ini akan hilang dengan sendirinya, saudara. Saudara, kalau kita mendapatkan fusa, kita bau misalnya fusa, kentut, jangan dicari sumbernya. Udah paham kita sumbernya dari mana. Dan jangan Anda cium, karena itu akan mengganggu Anda. Tinggal Anda tahan nafas, atau Anda menjauh, hilang dengan sendirinya nantinya. Ini semuanya adalah fusa. Ini semuanya adalah durat. Ya, kita tahan diri. Kita tahan diri dan kita jauh aja, nanti hilang dengan sendirinya. Percuma. Kalau kita cari, kita akan semakin jijik nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Orang-orang bodoh bicara dengan mata terbelalak, bi ainil ghadab, dengan marah-marah, pakai nafsu, pakai syahwat dan emosional. Pembicaraannya juga tidak fokus, tidak terarah. Sementara orang-orang pintar berbicara dengan pandangan kasih sayang, bi'ainir rahmah, kata-katanya lembut, santun, tidak menyakitkan, dan berbicara dengan fakta, berbicara dengan data, berbicara dengan ilmu. Coba saudara-saudara perhatikan mimik dan gaya bahasa Habib Qurtubi Zailani yang menantang-nantang, yang menjelek-jelekan, yang merendahkan orang yang menyampaikan ilmu dari hasil penelitian. Coba juga perhatikan para mukibbin, orang-orang yang membela Ba'alawi. Mereka menyebut Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawannya dengan sebutan penghuni yang ada di Ragunan. Coba saudara perhatikan bagaimana Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dan kawan-kawan disebut sebagai geng sesat atau sekte Imadiyah, kelompok Dajjal, kelompok Khawarij, kelompok Wahabi, berfaham sesat, bahkan menyebut Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sebagai PKI, munafik, musyrik, dan sebagainya, dan sebagainya. Kata-kata itulah yang keluar dari para muhibbin, para pembela nasab Ba'alawi yang tidak kunjung bisa menjawab pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Kita adalah orang-orang yang sehat, masih bisa berpikir waras. Kita tidak menyerang
Habib, tidak menghinakan Habib, tidak mencaci Habib. Kita adalah orang-orang yang memuliakan Habib, karena Habib sama dengan kita, sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimuliakan, sama-sama anak keturunan Nabi Adam. Karena Allah pun memuliakan semua umat manusia, anak keturunan Adam. Walaqad karramna bani Adam. Tetapi memang beda. Kelompok Habib itu adalah kelompok eksklusif yang merasa bangga, merasa tinggi martabatnya, merasa menjadi ras yang mulia di bumi Nusantara ini. Itu kenyataannya. Padahal kita sedang mengungkap fakta, menyampaikan hasil penelitian, berusaha menebarkan kebenaran, menunjukkan kebenaran kepada umat Islam di Indonesia yang selama ini disembunyikan, ditutup-tutupi oleh para Habib. Jadi semata-mata hanya menyampaikan kebenaran. Tetapi memang para Habib yang tersinggung, yang terkuliti, yang terbuka aibnya, sehingga kebenaran yang disampaikan itu terasa menyakitkan, dan sakitnya tuh di sini. Luar biasa sakitnya. Selama ini tidak ada orang yang berani menyatakan kesangsian atas nasab, atas kebenaran nasab para Habib yang katanya nyambung sampai kepada Rasulullah. Sudah dulu orang melakukan, mempunyai kesangsian dan keraguan itu, tetapi tak satu orang pun yang berani menyatakan itu. Dan kali ini memang waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuka jalan melalui seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Arus informasi sudah terbuka. Apapun yang ada zaman dulu, sekarang ini sudah bisa digali dengan tanpa susah-susah. Kita bisa mendapatkan informasi yang selama ini tidak diketahui. Maka kepada kiai-kiai mohon maaf, kalau Anda masih bersikukuh, tidak melihat fakta, tidak menemukan fakta, maka bukalah internet. Carilah informasi, semua bisa saudara dapatkan. Informasi yang ada di Google itu sifatnya informasi, berita, dan itu bisa diklarifikasi, bisa ditelusuri benar atau tidak. Dari Google juga. Maka saudara-saudara, jangan meremehkan ketika ada orang yang mempunyai ilmu mendapatkan informasi dari Google, lalu Anda remehkan, oh kajiannya itu kan kajian Google. Tidak. Semua sekarang bisa ditemukan melalui Google, melalui internet. Disinilah para Habib panik tingkat dewa. Kehilangan akal sehatnya dan tidak bisa membendung derasnya informasi yang menelanjangi
keberadaan para Habib. Tetapi memang bukanlah Habib namanya kalau tidak licik dan tidak culas. Bukanlah keturunan Yahudi namanya kalau tidak pandai merekayasa, menciptakan hal-hal yang merusak tatanan. Bukanlah Yahudi namanya kalau tidak bisa mengadu domba. Dan memang benar, selama ini para Habib adalah mantan antek Belanda, di mana Belanda itu punya karakter, punya siasat mengadu domba, dan inilah yang diikuti oleh para Habib. Maka diciptakanlah narasi-narasi di mana Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dinarasikan sebagai orang yang mengadu domba ulama, memecah belah umat Islam, menebarkan fitnah, keluar dari faham ahli sunnah wal jamaah, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal saudara-saudara sekalian, yang mereka tuduhkan, yang mereka sebarkan itu adalah tipu daya. Yang mereka lakukan itu adalah untuk menutupi kebobrokannya, untuk menutupi kebohongannya. Ingat, pepatah mengatakan, untuk menutupi kebohongan orang harus berbohong. Untuk menutupi kebohongan dia harus berbohong. Untuk menutupi apa yang sudah hasil dari tipuan, membayar tipuan, maka dia harus menipu lagi. Itulah yang dilakukan oleh para Habib. Cobalah saudara-saudara perhatikan, yang dipertanyakan oleh kita umat Islam, yang diwakili oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, adalah soal nasab para Habib. Pertanyaan ini ditujukan kepada para Habib. Sama sekali tidak mempertanyakan nasabnya kiai-kiai Nusantara. Dan ketika para Habib tidak bisa menjawab, lalu jatuh harga dirinya, maka para Habib itu mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama pribumi Nusantara, mengadu domba antar sesama umat Islam. Siapa yang diadu domba itu? Mereka adalah orang-orang yang terprovokasi, yang selama ini menjadi budak-budaknya para Habib, yang kita sebut namanya Mukibbin. Melalui Mukibbin inilah para Habib mengadu domba sesama anak bangsa. Padahal tidak ada urusan Mukibbin itu dipertanyakan nasabnya. Tetapi kenapa mereka menjawab pertanyaan yang mestinya dijawab oleh Habib? Ini persis seperti Belanda yang merekrut pribumi, merekrut para Habib untuk menjadi pengkhianat,
mereka mengkhianati bangsanya sendiri, mengkhianati kiai-kiai Nusantara yang mestinya dijunjung tinggi, tapi demi membela Habib, para mukibin dan kiai-kiai yang tidak terbuka matanya, tidak terbuka wawasannya itu, membabi buta dan rela menjadi jongosnya. Persis dengan Belanda ketika menjajah negeri Indonesia tercinta ini. Terakhir, pengkhianat yang diberi mandat untuk menghadapi kiai-kiai Nusantara yang memperjuangkan kebenaran, mendudukkan kesucian dzurriyyah Rasulullah SAW, kemuliaan keturunan Rasulullah. Padahal Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Ada pribumi yang diberi mandat, diberi kuasa untuk melakukan kanter dan memberikan jawaban kepada Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Dialah Habib Buya Qurtubi Zailani dari Banten. Habib Taufik As-Segaf, Ketua Rabithah Alawiyah, telah memaklumkan kalau Rabithah Alawiyah menunjuk, memberi kuasa kepada Habib Buya Qurtubi Zailani untuk menghadapi Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Padahal Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak pernah mengajak perang. Tidak pernah mengajak bertengkar. Hanya menyampaikan kebenaran hasil penelitiannya. Tapi nggak masalah. Biarkan Habib Qurtubi Zailani yang jago marah-marah, jago menghina, jago melecehkan itu, menantang-nantang Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Tidak masalah menantang-nantang. Tapi menurut saya tidak perlu dilayani. Karena dia bukan kelasnya. Lagian juga yang dipakai nantang itu adalah omong kosong, cuma omongan keras, cuma bicaranya yang menggebu-gebu. Ya maklumlah, pengikut FPI dan ketua FPI. Kita tahu, FPI adalah jelmaan karakter dari para Habib, wabil khusus Rizik Syihab. Dan saudara-saudara harus maklum, menurut pendapat saya, semua kiai, semua muhibbin, semua orang yang menghinakan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani karena tesisnya itu, rata-rata mereka adalah anggota FPI, setidak-tidaknya simpatisan FPI. Contoh, siapa yang tidak kenal Kiai Haji Miftahul Akhyar? Jejaknya telah diketahui bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar termasuk simpatisan FPI. Siapa lagi? Coba sebutkan. Putranya Kiai Haji Maimun Zubair? Gus Najih? Ya, itu juga dedengkotnya FPI. Dedengkotnya pengagum FPI. Buya Yahya? Sama juga. Basori? Sama juga. Jadi semua kiai-kiai yang membela Pak Alawi itu semuanya adalah pengikut FPI, setidak-tidaknya adalah simpatisan FPI. Itulah Qurtubi. Jadi tidak masalah Qurtubi menjadi wakilnya. Tetapi kita ingin tahu, pertama, mana itu, wahai Habib Qurtubi,
bom nuklir yang pernah Anda janjikan untuk menyumpal mulut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu. Sudah berapa bulan omongan saudara yang katanya akan meledakkan bom nuklir sampai sekarang tidak muncul. Itu bukti adalah kedobosan saudara. Omong dobos, tak ada buktinya. Yang kedua, kita minta kepada Habib Buya Qurtubi Zailani, sampaikan kalau Anda menjadi wakilnya Robitoh Alawiyah, sampaikan jawaban Anda itu secara tertulis. Tertulis, bukan omong doang, bukan marah-marah. Tulis dan sebarkan di media sosial, sebarkan di website atau di mana saja yang bisa diakses oleh umat Islam. Seperti tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, siapa saja bisa mengakses, membacanya, dan bisa mengkajinya. Anda buat bom nuklir Anda tadi itu, dan ditaruh di sebuah website atau di mana saja, yang penting orang bisa mengakses, lalu bisa menilai dan membacanya. Jangan cuma ndobos doang. Buktikan mana itu tulisan Anda. 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang tidak bisa dijawab oleh Robitoh Alawiyah itu, tolong Anda yang menjawabnya. Yang ketiga, Habib Buya Qurtubi Zailani harus memegang mandat surat kuasa dari Robitoh Alawiyah yang disahkan oleh notaris. Lalu sebutkan di sana, Robitoh Alawiyah akan siap menerima kenyataan bila tidak bisa membuktikan kebenaran para Habib sebagai keturunan Rasulullah. Ada konsekuensi yang harus diterima. Jangan cuma ngobrol-ngobrol doang, dopos-dopos doang. Tapi ada surat kuasa di mana disebutkan kalau Qurtubi sebagai wakil Robitoh Alawiyah tidak mampu membuktikan kalau Habib itu keturunan Rasulullah, maka secara keseluruhan Robitoh Alawiyah membuat pengumuman yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, dan nyatakan pula kalau Robitoh Alawiyah itu hanya sebagai perkumpulan orang-orang Yaman. Jadi Robitoh Alawiyah itu hanya perkumpulan orang-orang Yaman, bukan perkumpulannya para cucu atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara sekalian, itu permintaan kita kepada Habib Qurtubi Zailani. Dalam debat, jangan lagi ngomong-ngomong katanya-katanya. Semua kitab yang Anda tunjukkan, itu adalah kitab yang ditulis sesudah abad 10. Ulama manakah, ahli tafsir manakah, itu ditulis pada abad sudah 10. Termasuk yang Anda pelintir, dawuhnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nanti di lain kesempatan akan saya tunjukkan kalau Qurtubi itu adalah dobos dan memelintir dawuhnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mestinya tidak ada hubungannya dengan Habib, tapi dimaknai Mbah Asy'ari mengisbat para Habib sebagai keturunan Rasulullah. Kitab sezaman harus itu syarat. Yang keempat, Qurtubi, Habib Buya Qurtubi Zailani harus siap menghadirkan Taufik Assegaf
ketua Rabithah Alawiyah, satu saja, ketuanya saja, untuk berani melakukan tes DNA. Itu yang harus dipenuhi oleh Habib Buya Qurtubi Zailani. Jadi saudara sekalian, kita terima Habib Qurtubi Zailani menjadi wakilnya Rabithah, sekalipun dia adalah londo ireng, pribumi yang dijadikan bempernya Rabithah Alawiyah, yang berarti adalah pengkhianat bangsa. Catat saudara-saudara sekalian, kita tunggu. Beberapa yang saya sampaikan itu kita tunggu, bisakah diwujudkan? Kalau bisa, saya siap melayaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.